Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah buah cerita tentang pria miskin menikahi ratu harimau cantik, hidupnya berubah total. Tahap 1, bagian 1. Awal mula, Raka si pria miskin. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik bukit dan hutan lebat, hiduplah seorang pria muda bernama Raka. Tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan terbakar matahari, dan pakaian yang dikenakannya selalu penuh tambalan. Sehari-hari, Raka bekerja sebagai pengumpul kayu bakar dan pencari buah-buahan liar di pinggiran hutan. Ia tinggal di gubuk reot peninggalan orang tuanya yang telah lama meninggal dunia. Tak ada saudara, tak ada sahabat, hanya seekor anjing tua bernama Kawi yang setia menemaninya. Warga desa mengenal Raka bukan karena kebaikannya, tapi karena kemiskinannya. Setiap pagi, ia menyusuri pasar dengan keranjang kayu bakar, berharap ada yang mau menukar beberapa keping uang atau makanan sisa. Namun, lebih sering ia menerima hinaan dan tawa daripada belas kasih. Si pengemis hutan datang lagi!" teriak seorang pedagang sambil tertawa mengejek. "Jangan dekati dia, nanti ketularan miskin," celetuk yang lain. Meski begitu, Raka tak pernah marah. Ia selalu membalas dengan senyum. Dalam hatinya, ia percaya bahwa suatu hari nanti hidupnya akan berubah. Bukan karena uang atau kekuasaan, tapi karena kebaikan yang ia tanam setiap hari. Raka dikenal suka menolong binatang. Pernah suatu kali, ia menolong seekor anak kucing yang terjebak di parit atau memberi makan burung yang terluka. Meskipun ia sendiri sering kelaparan, ia tak ragu membagi makanannya kepada makhluk yang lebih lemah. Suatu sore, saat Raka sedang mencari ranting kering di pinggir hutan, ia mendengar suara erangan pelan. Ia berjalan mengikuti suara itu dan menemukan seekor rusa putih yang terluka parah di kaki. Anak panah menancap di pahanya, darah segar mengalir ke tanah. Dengan hati-hati, Raka mencabut anak panah itu dan mengobati lukanya dengan ramuan daun yang ia kenal. Namun, saat malam hampir jatuh, rusa itu bangkit dan berlari ke dalam hutan. Tanpa berpikir panjang, Raka mengejarnya, khawatir luka itu akan kembali terbuka. Tapi, yang ia tidak tahu, ia telah melewati batas hutan terlarang, sebuah wilayah yang bahkan pemburu pun enggan datangi. Hutan itu berbeda. Udaranya lebih dingin, pepohonannya tinggi menjulang seolah menelan langit, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Burung-burung malam berkicau, tetapi bukan dengan nada biasa, melainkan seperti bisikan manusia yang samar. Raka mulai merasa ada yang mengikuti dari balik pepohonan, tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Ia terus berjalan hingga akhirnya menemukan sebuah lembah kecil di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah kuil batu tua yang terlilit akar pohon besar. Di depannya berdiri seekor harimau putih yang memandang langsung ke arah Raka. Namun anehnya, Raka tidak merasa takut. Mata harimau itu berbeda. Bukan mata binatang buas, tapi mata seseorang yang sedang menguji. Tiba-tiba, harimau itu melompat ke arah Raka. Namun, bukan untuk menerkam. Di tengah lompatan, tubuh harimau itu berubah. Bulunya menyusut, tubuhnya memanjang, dan dalam sekejap berdiri, seorang wanita luar biasa cantik dengan mata emas yang tajam dan rambut panjang mengalir seperti malam. Raka terpaku. Bibirnya tak bisa mengucap sepatah kata pun. Wanita itu tersenyum, tapi senyumnya menyimpan sesuatu yang misterius. Ia melangkah pelan mendekat, suaranya menggema meski ia berbicara lembut. "Namaku Sura, ratu dari hutan tertua. Engkau telah melanggar batasku, namun dengan hati yang bersih dan keberanian yang tulus." Raka berlutut, tidak karena takut, tapi karena merasa dirinya terlalu rendah untuk menatap wanita seagung itu. Sura menunduk, menyentuh kepala Raka dengan lembut. "Hati sepertimu layak mendapatkan lebih dari sekadar kayu bakar dan cemoohan. Tapi setiap hadiah memiliki syarat, dan setiap cinta
memiliki cobaan. Malam itu, langit tak berbintang, angin berhenti berhembus. Di dalam hutan yang dilupakan dunia, takdir baru Raka mulai ditulis dengan tinta takdir yang tak bisa dihapuskan. Tahap 2. Bagian 2. Perjanjian dan pernikahan. Ajaib hening menyelimuti hutan saat Raka menatap wajah wanita yang berdiri di hadapannya. Angin seolah menahan napasnya sendiri dan seluruh alam seperti memberi ruang bagi percakapan yang akan menentukan takdir seseorang. Sura, sang ratu harimau, memandangi Raka dengan tatapan dalam. Di balik keanggunan wajahnya yang nyaris tak masuk akal itu, tersembunyi kekuatan besar yang bisa menghancurkan atau mengangkat siapapun yang dia pilih. "Kau berbeda, Raka," ucap Sura lembut namun tegas. "Hatimu belum teracuni keserakahan manusia, tapi aku harus tahu, apakah hatimu kuat untuk menanggung berkah yang datang dengan beban?" Raka bingung, tapi ia mengangguk pelan. "Aku tak tahu mengapa aku dipilih, tapi aku tak pernah menginginkan harta. Aku hanya ingin hidup yang lebih baik. Tak untuk disanjung, hanya agar aku tak harus lapar setiap hari." Sura tersenyum tipis. Ia melangkah ke arah kuil batu, lalu menepuk tangan sekali. Seketika, tanah bergetar ringan. Dari dalam kuil muncul cahaya keemasan, dan di tengah-tengah cahaya itu muncul 3 artefak. Sebuah kalung berbentuk taring harimau, seikat benang emas, dan cawan giok yang berisi air berkilauan. "Ini adalah simbol dari perjanjian," kata Sura. "Jika kau bersedia menjadi pendampingku, hidupmu akan berubah. Kau akan memperoleh kekayaan, kekuatan, dan kehormatan. Tapi ada 3 syarat." Raka menatapnya penuh perhatian. 1. Kau tak boleh mengkhianati cintaku, baik dalam pikiran maupun perbuatan. 2. Kau tak boleh meninggalkan hutan ini tanpa izin dariku, walau hanya 1 langkah. 3. Kau tak boleh mengungkap identitasku pada siapapun, bahkan jika dunia menuduhmu gila. Raka menelan ludah. Syarat itu terdengar aneh, tapi suara Sura membuat semuanya terasa masuk akal. "Jika kau melanggar 1 saja," lanjut Sura, "seluruh berkah yang kau terima akan berubah menjadi kutukan, dan cinta yang kau miliki akan menjadi bencana." Tanpa ragu, Raka menjawab, "Aku bersedia." Sura tersenyum, kali ini lebih hangat. Ia mengambil kalung taring itu dan memakaikannya ke leher Raka. Saat kalung menyentuh kulitnya, cahaya emas menyelimuti tubuh Raka. Pakaian compang-campingnya berubah menjadi jubah indah berwarna hijau zamrud. Tubuhnya bersinar seperti raja. Kemudian benang emas dibalutkan ke tangan mereka berdua. "Dengan ini, kita terikat dalam janji suci," ucap Sura. Terakhir, mereka berdua meminum dari cawan giok. Begitu air menyentuh bibir Raka, ia merasakan hangat luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya, seperti pelukan ibu yang sudah lama hilang. Langit malam tiba-tiba menyala. Cahaya aurora turun dari atas, melingkari mereka berdua, dan dari dalam kuil terdengar suara nyanyian kuno dari makhluk-makhluk hutan yang tak terlihat mata. Dalam sekejap, mereka telah berdiri di sebuah istana hutan yang luar biasa megah. Dindingnya terbuat dari pohon-pohon raksasa yang menjulang seperti tiang-tiang kerajaan, dan lantainya terbuat dari batu giok yang mengilap. Sura menggandeng tangan Raka, lalu berbisik, "Mulai hari ini, kau bukan lagi pria miskin. Kau adalah raja hutan bersamaku. Tapi ingat, semua ini hanya nyata selama kau menjaga janjimu." Pagi berikutnya, Raka terbangun. Tapi bukan di hutan. Ia berada di sebuah rumah megah di tengah desa. Tempat yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh kini menjadi miliknya. Di luar rumah, pelayan dan penjaga berdiri berjajar menghormatinya. Warga desa ternganga melihat Raka. Mereka tak percaya. Pria yang kemarin mereka ejek kini menjadi bangsawan kaya raya. Tanah luas, kereta kencana, emas, dan kain sutra, semuanya milik Raka. Ia bahkan membuka dapur umum bagi orang-orang miskin dan memberi pekerjaan kepada para pengangguran desa. Wajah-wajah yang dulu mencibirnya kini
penuh pujian dan penjilat. Namun, satu hal aneh, tak ada yang pernah melihat istri Raka. Saat ditanya, ia hanya tersenyum. Istriku tidak suka keramaian. Dan setiap malam, saat semua orang tertidur, ia kembali ke hutan. Di sanalah Sura menunggunya dalam wujud wanita maupun harimau. Di sanalah mereka hidup dalam cinta yang tak diketahui dunia. Namun, seperti semua kisah besar, godaan selalu datang saat puncak kejayaan telah dicapai. Tahap 3. Bagian 3. Godaan, pengkhianatan, dan kutukan cinta. Hari-hari berlalu, minggu-minggu berganti. Nama Raka menjadi terkenal, tidak hanya di desa, tapi hingga ke kota-kota seberang bukit. Orang-orang datang dari jauh untuk melihat rumah megahnya, memohon pekerjaan, atau sekadar berharap sebutir koin emas dari tuan rumah yang murah hati. Namun, seiring melimpahnya kekayaan dan pujian, sesuatu mulai berubah dalam diri Raka. Ia mulai jarang kembali ke hutan saat malam. Ia mulai mencari alasan untuk menunda pertemuannya dengan Sura. Awalnya hanya sehari, lalu 2 hari, hingga berminggu-minggu. Raka sibuk menghadiri pesta, menerima tamu agung, dan terpesona oleh perhatian dunia manusia yang dulu mencampakkannya. Dan di tengah sorotan itu, muncullah Mayang, wanita muda dari kota, anak saudagar kaya yang baru pindah ke desa. Wajahnya jelita, tutur katanya lembut, dan matanya penuh kekaguman pada sosok Raka. Mayang terus mendekat, berpura-pura mencari bantuan, meminta diajarkan menanam bunga atau mengundang Raka ke acara keluarga. Hati Raka yang mulai goyah karena jarangnya ia merasakan pelukan Sura, perlahan mulai terbuka. Satu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi, Raka berdiri di balkon rumahnya, memandangi arah hutan. Di balik cahaya, ia merasa seperti dilihat oleh mata besar, mata emas yang menatapnya dari kegelapan pepohonan. Tapi Raka memalingkan muka. Ia meyakinkan dirinya, "Aku hanya butuh teman bicara. Sura pasti mengerti." Malam berikutnya, Raka dan Mayang berjalan di taman, lalu duduk di bawah pohon beringin besar. Mayang bersandar di bahunya, dan Raka yang mulai lupa akan janjinya menggenggam tangan wanita itu. Tiba-tiba, angin berhenti, udara menjadi dingin, suara serangga lenyap, dan dari balik bayangan pohon, muncullah sosok harimau putih besar. Namun kali ini, matanya merah, nafasnya berat, tubuhnya mengeluarkan cahaya mengerikan. Mayang menjerit. Harimau itu mengaum begitu keras hingga langit seolah berguncang. Tapi sebelum menyerang, tubuh harimau itu perlahan berubah menjadi Sura. Wajahnya cantik, tapi kini penuh luka air mata. "Raka," suaranya gemetar, "kau mengingkari janjimu." Raka berdiri lemas, lututnya gemetar. "Sura, aku hanya..." "Cinta yang dikhianati adalah luka yang tak bisa disembuhkan," bisik Sura. "Kau lupa siapa diriku, dan kau lupa siapa dirimu tanpa aku." Dengan jentikan jari, semua kekayaan Raka lenyap. Rumah megah runtuh jadi abu. Tanahnya gersang. Orang-orang yang dulu menyanjung lari meninggalkan. Mayang pingsan dan tak pernah ingat apa yang terjadi malam itu. Sementara Raka tersungkur, memohon di tanah, memanggil nama Sura. Namun, sang ratu harimau telah pergi. Hari-hari setelah itu, Raka kembali menjadi pria miskin. Namun kali ini, tak ada belas kasihan. Semua mencibir, bahkan menuduhnya penyihir atau pengkhianat alam. Tapi, di dalam hatinya, rasa bersalah jauh lebih menyakitkan dari hinaan. Bulan berganti musim. Di suatu pagi, Raka berjalan sendirian ke arah hutan. Rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh, tapi langkahnya teguh. Ia melangkah jauh ke dalam hutan, hingga mencapai lembah tempat ia pertama kali bertemu Sura. Di sana, ia berlutut. Tangannya menggali tanah, menanam kembali bunga liar, membersihkan dedaunan. Lalu ia menengadah ke langit. "Sura, jika kau masih melihatku, aku tak minta kembali segalanya. Aku hanya ingin menepati janjiku,
meski kau tak lagi mencintaiku." Lalu ia menutup mata, dan dari kejauhan terdengar suara lembut, suara yang dulu memenuhi mimpinya. "Jika kau memilih tetap tinggal, maka kutukan akan menjadi berkah kembali." Saat Raka membuka mata, ia telah duduk di sebuah singgasana batu, dikelilingi makhluk-makhluk hutan yang berlutut padanya. Di sisi kanannya berdiri sosok harimau putih yang kembali berubah menjadi Sura. Namun kali ini, mereka tak lagi hanya suami istri. Mereka adalah penjaga hutan, penguasa batas antara dunia manusia dan dunia alam. Tak terlihat, tapi selalu ada. Dan mereka akan tetap di sana, menunggu manusia lain yang cukup berani, cukup baik, atau cukup bodoh untuk menyeberangi batas yang sama. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Wassalam.